Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Tentang Satrio Piningit dalam ramalan Prabu Jayabaya. Satrio Piningit ramalan Prabu Joyoboyo sampai sekarang merupakan fenomena dan misteri yang belum terungkap, dan kami sangat tertarik untuk mengetahuinya. Maka untuk mengetahui ini kami berusaha dengan cara spiritual termasuk meditasi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Apa dan siapa Satria Piningit itu? Tentang kebenarannya hanya Tuhan yang Maha Tahu. Tidak mudah memang, tapi kami tetap memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tidak secara langsung kami dapatkan petunjuk. Entah sudah berapa kali kami memohon petunjuk. Datangnya petunjuk itu sampai beberapa kali. Satrio Piningit bukan Imam Mahdi. Hal ini perbedaan waktu dan tempat. Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa. Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah. Misi sama, memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Satrio Piningit merupakan seorang manusia yang menerima amanah untuk memperbaiki moral tatanan hidup manusia. Satrio Piningit menerima 8 wahyu, 6 wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Piningit. 6 wahyu ini tidak diajarkan, sedangkan 2 wahyu untuk diajarkan, yaitu tentang kebenaran dan ilmu kebijaksanaan. Goro-goro bukan keributan massal, sebenarnya kata simbolik. Harus kembali dilihat kata-kata aslinya. Goro dalam bahasa Indonesia adalah bohong. Kalau goro-goro berarti kebohongan. Ini sudah berjalan dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Keadaan semakin bertambah. Yang termasuk dalam ini yaitu menggerogoti kekayaan negara, korupsi, dan lain-lain. Satrio, kita tengok pada zaman dulu. Kesatria merupakan kasta terhormat. Sebagai seorang satrio adalah mempunyai moral yang sangat tinggi dan mulia. Sebagai seorang satrio adalah seorang yang teguh dan kuat memegang sumpah dan janji. Satrio ini adalah tentara, polisi, dan pejabat. Bagaimana para satrio sekarang? Anda dapat menilai sendiri dari masing-masing kesatria. Satrio Piningit bermata satu, yaitu mata hati, merupakan indera yang ketujuh setelah indera keenam dan merupakan mata yang keempat. Dengan mata hati ini, Satrio Piningit bisa mengetahui kebenaran Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kebenaran dapat dilihat. Dan sebagai Satrio Piningit mampu bertindak adil dan bijaksana. Kemampuan inilah akan dipergunakan untuk mendidik manusia. Mata hati manusia sekarang sudah buta karena tidak menghiraukan mata hatinya, berakibat tertutup oleh nafsu dan ambisi hingga mata hatinya buta. Kehidupannya serakah dan ambisius, tidak dapat membedakan benar dan salah, mana yang halal dan mana yang haram. Tindakannya banyak melakukan pelanggaran. Satrio Piningit akan muncul jika sudah terjadi goro-goro. Perjuangan Satrio Piningit ini secara tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun keberadaannya, dan apa yang diajarkan juga tidak diketahui ajarannya karena halus caranya. Ajaran Satrio Piningit tidak diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir. Satrio Piningit baru diketahui jika moral dan kehidupan bangsa Indonesia sudah baik. Dari ajaran Satrio Piningit inilah kemudian
menyebar ajarannya di dalam hati para satrio dan rakyat, hingga menjadi negara mercusuar dunia. Karena para satrio sudah bisa melihat kebenaran dan kebijaksanaan, tidak korupsi, mawas diri dan hati-hati. Makhluk halus, Satrio Piningit dapat menguasai dan memerintahkan makhluk halus untuk membantunya jika diperlukan. Apakah berjuang sendirian? Satrio Piningit tidak berjuang sendirian. Ada satrio-satrio lain yang membantu perjuangannya, walau tidak saling kenal. Dalam tingkatan spiritual saling terhubung dan bagaikan jala atau jaring antara satu dengan yang lainnya membentuk daya kekuatan gaib super. Satrio Piningit tidak pernah menyatakan dirinya adalah Satrio Piningit, meskipun dirinya tahu kalau dirinya sebagai Satrio Piningit ketika menerima wahyu dari Tuhan. Amanah untuk mengubah dan memperbaiki moral umat manusia dilakukan dengan kesadaran penuh. Mata hatinya dapat melihat kebenaran Tuhan. Keturunan bangsawan, Satrio Piningit merupakan keturunan raja yang bijaksana. Sebenarnya tidak ada yang tahu dari keturunan raja dan kerajaan mana. Satrio Piningit sendiri tidak punya silsilah keturunan bangsawan dan tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Yang diketahui dan dirasakan adalah dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang satria. Sebaiknya kita mengoreksi diri, menekan kuat diri kita untuk berbuat baik. Nasib suatu bangsa tidak akan pernah berubah jika bangsa itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Petikan dari ayat suci Al-Quran. Disinilah sebaiknya kita tidak menunggu Satrio Piningit. Marilah kita berbuat baik dengan segenap kemampuan. Kalau kita menunggu Satrio Piningit berarti kita pasif. Sebaiknya kita aktif, hidup dinamis dan kreatif, berbuat baik, jujur, benar, tidak melanggar hukum, tidak melanggar adat, dan tidak melanggar tatanan agama. Dimulai dari ruang, waktu, pekerjaan, dan hidup masing-masing individu. Merupakan yang terkecil adalah yang terbesar. Pantauan energi gaib. Di luar manusia-manusia yang terpilih sebagai Satrio Piningit, rupanya banyak yang ingin mendapat wahyu Satrio Piningit dengan laku tirakat yang berat. Tapi sayangnya Tuhan tidak memilih karena mereka-mereka itu gampang tergelincir ke arah nafsu-nafsu duniawi. Mereka tidak merasakan kalau tiraka dan lakunya itu sebenarnya untuk nafsunya sendiri. Di sisi lain, para manusia yang terpilih menjadi Satrio Piningit, energinya membentuk pusaran-pusaran kekuatan energi gaib super, memusat pada satu titik kekuatan mulai tanggal 6 November 2012 dan sampai sekarang. Memusat pada satu titik kekuatan mulai tanggal 6 November 2012 dan sampai tanggal 11 November 2012, membentuk susunan energi yang maha besar didukung oleh 4 unsur alam, yaitu bumi, air, angin, dan api. Juga dari unsur cahaya putih yang meledak-ledak bagai kilat. Pusaran energi itu membentuk hierarki atau susunan kekuatan berbentuk piramid. Siapa yang terletak pada sudut paling tinggi akan keluar dari pingitan dan akan menjadi ratu adil dan memimpin dunia. Satrio Piningit yang lain akan tahu pekerjaan besar akan dimulai jika Ratu Adil sudah keluar dari pingitan. Selama ini para Satrio Piningit sebenarnya sudah melakukan tugas masing-masing sesuai dari wahyu yang diterima. Alam untuk sementara diam waktu singkat. Tahu seumpama manusia menghening untuk menyambut datangnya Ratu Adil. Bencana alam sementara reda, akan tetapi nanti waktu keluarnya Ratu Adil keluar dari pingitan, alam akan menyambut keluarnya Satrio Piningit menjadi Ratu Adil. Alam akan lebih aktif.
bencana akan banyak beruntun, alam ikut bersih-bersih kotoran dunia. Para makhluk halus juga tahu jika Ratu Adil datang. Sebagian besar berkumpul pada pimpinan masing-masing untuk mendengar petua dari pemimpin masing-masing, guna menyambut dan menghormat kepada Ratu Adil. Sekian, salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.